Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Sekolah Unggul yang beranggotakan 1. Muhammad Yahya Habibi, 2. Muhammad Fahad Sibeti Yahya, 3. Alvina Lailatul Hasanah, dan yang keempat Wan Muhammad Syafiq. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga pendidikan atau sekolah unggulan. Berikut materi tentang lembaga pendidikan atau sekolah unggulan. Baik, yang pertama pengertian sekolah unggulan. Sekolah unggulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jelaskan bahwa yang dimaksud dengan unggul adalah lebih tinggi, pandai, kuat, dan sebagainya daripada yang lain, terbaik dan terutama. Sedangkan keunggulan artinya keadaan unggulan, kecakapan, kebaikan, dan sebagainya yang lebih daripada yang lain. Secara ontologis, sekolah unggulan dalam perspektif Departemen Pendidikan Nasional adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran atau bisa disebut output pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka perlu adanya input, yakni proses pendidikan, guru, tenaga kerja, guru, tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjang harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Jadi dengan demikian, sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan dan dikelola sebaik-baiknya dengan mengarahkan semua komponennya untuk mencapai hasil lulusan yang lebih baik dan cakap daripada lulusan sekolah lainnya. Munculnya sekolah unggulan. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan sekolah sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional, sekolah pun dituntut untuk melakukan inovasi dan pembaharuan diri baik secara kelembagaan maupun dari sisi mutu outputnya. Mutu output yang diharapkan telah terkonsep dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Konsep ini memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana menaruh harapan dan cita-cita bahwa suatu lembaga pendidikan harus mampu membawa dan mengarahkan siswa untuk memiliki iman, takwa, dan akhlak mulia, sehingga mereka cerdas baik secara intelektual, moral, maupun spiritual. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tugas menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia berkualitas di bidang IMTAK dan IMTEK yang perlu dibarengi dengan terobosan dan inovasi yang up to date guna memfasilitasi lahirnya output yang unggul. Pada kenyataannya, sekolah unggulan ternyata mendapat dukungan dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang unggulan dengan tanpa menghiraukan berapapun biaya yang dikeluarkan, sehingga menjadikan sekolah unggulan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan di samping misi sosial tertentu yang diemban oleh yayasan yang mendirikan sekolah-sekolah unggulan. Dalam konteks lembaga pendidikan atau istilah unggulan dapat dilekatkan pada sekolah yang pada akhirnya mendapatkan adanya keinginan dan gairah baru di lingkungan organisasi pendidikan seperti sekolah untuk inovasi menjadi lebih baik kualitasnya dan unggul dari sekolah lainnya. Usaha ini menuntut sekolah bukan hanya harus memiliki cita-cita dan keinginan saja, tapi sekolah agar selalu memiliki kebutuhan berprestasi sehingga tercapai keunggulan dalam segala aspeknya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik sekolah unggulan. Ada beberapa karakteristik yang terdapat pada sekolah unggulan yang membedakan dari sekolah formal pendidikan lainnya. Yang pertama yaitu kemampuan guru. Guru sebagai pelaku dalam mengajar sangat diperlukan, terutama yang mempunyai kompetensi yang mumpuni dan berkualitas. Karenanya di dalam sekolah unggulan
guru haruslah punya kelebihan tertentu, terutama dalam mengajar, agar dapat mencetak peserta didik sesuai dengan visi dan misi sekolah unggulan yang sudah dirumuskan. Yang kedua, fasilitas belajar. Sekolah unggulan harus mempunyai sarana dan prasarana yang memadai agar peserta didik dalam sekolah unggulan tersebut bisa mengakses, mencari, dan mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memudahkan peserta didik untuk menjadi berkualitas. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum dalam sekolah unggulan tidak harus mempunyai kurikulum yang bertaraf internasional. Maka dari itu, yang terpenting memakai kurikulum yang ada sekarang, tetapi bisa dipilah sesuai dengan kebutuhan visi dan misi yang telah dirumuskan oleh sekolah unggulan. Dengan begitu bisa berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, tentang metode pembelajaran. Sekolah unggulan harus menggunakan metode pembelajaran untuk membuat siswa atau peserta didik menjadi aktif dan kreatif, disertai dengan kebebasan dalam mengungkapkan pikirannya. Yang kelima, program ekstrakurikuler. Sebagai kegiatan tambahan bisa juga memberikan keterampilan tambahan atau keterampilan baru agar para peserta didik setelah keluar dari sekolah unggulan tersebut bisa mempunyai poin plus atau poin lebih sehingga mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan ekstrakurikuler yang telah diberikan. Yang keenam, tentang jaringan kerjasama. Sekolah unggulan memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai instansi, terutama berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan kompetensi siswa. Dengan adanya kerjasama antar instansi dan siswa, maka bisa mendapatkan timbal balik baik dari peserta didik atau siswa maupun instansi pendidikan, sehingga di antara keduanya bisa mempunyai hubungan yang baik dan memahami apa yang kurang dan apa yang lebih. Sehingga dalam karakteristik sekolah unggulan ini, semua komponen harus bekerja sama dan bergerak sesuai dengan bidangnya, sehingga sekolah unggulan bisa tercapai tujuannya sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Pengembangan pendidikan Islam melalui sekolah unggulan. Dalam perspektif pendidikan, ideal belumlah cukup untuk menggambarkan keutuhan sosok manusia. Sebab dalam diri manusia terdapat satu aspek penting lainnya, yaitu potensi spiritual. Kecerdasan yang membuat manusia berbuat kebaikan, kebenaran, keindahan, dan kasih sayang dalam hidup. Kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang luas dan lebih kaya. Kecerdasan spiritual yang ditanamkan melalui pendidikan akan memberikan bekal kepada peserta didik sehingga mampu menjawab keprihatinan dirinya tentang apa arti menjadi manusia, apa makna dan tujuan puncak dari hidup manusia. Dengan demikian, pemerintah akan mampu memfasilitasi sekolah terhadap pengembangan pendidikan Islam, apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam kerangka mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri siswa, baik itu potensi intelektual, emosional, dan spiritualnya. Dengan demikian, sekolah dapat melahirkan sosok yang memiliki intelektualitas tinggi, yang siap berpotensi, responsif terhadap perkembangan, dan mempunyai pandangan ke depan dan sikap kritis, jati diri yang jelas, empati,
ditopang dengan iman dan takwa dalam konteks sekolah model sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Sekian dan terima kasih atas perhatian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.